Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang menonton video ini dimanapun berada, mungkin pernah mendengar atau tahu dengan yang namanya primbon atau larau. Kalau pernah mendengar atau tahu dengan yang namanya primbon atau larau ini, apakah penonton tahu apa arti dan maksud atau tujuan dari primbon atau larau ini? Arti dan maksud atau tujuan dari primbon atau larau ini adalah memberitahu permasalahan yang ada di dalam rumah tangga pasangan suami istri. Salah satu di antaranya saya akan memberitahu bagaimana cara menghadapi atau mengatasi permasalahan yang ada di dalam rumah tangga pasangan suami istri kalau nama awal suaminya D dan kalau nama awal istrinya N. Dan saya juga akan memberitahu bagaimana karakter atau sifat anak pasangan suami istri kalau nama awal suaminya D dan kalau nama awal istrinya N ini. Dan bagaimana juga cara mendidik anak pasangan suami istri ini dan cara menghindari pertengkaran antara pasangan suami istri ini dan usaha pasangan suami istri ini. Nah, tonton video ini sampai selesai. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya informasikan bagi yang menonton video ini, mungkin ada yang ingin berusaha dan ingin usahanya berkembang maju dan sukses, silakan hubungi saya, insyaallah akan saya bantu untuk membuatkan nama usahanya atau nama toko dan kiosnya yang cocok dengan nama pasangan suami istrinya. Insyaallah usahanya pasti berkembang maju dan sukses. Nomor WA saya ada di profil. Baik, saya lanjutkan memberitahu karakter atau sifat anak pasangan suami istri ini dan cara mendidik anak pasangan suami istri ini dan cara menghindari pertengkaran antara pasangan suami istri ini dan usaha pasangan suami istri ini di fase yang kelima. Di fase yang kelima ini pasangan suami istri ini kalau punya anak-anak pasangan suami istri ini anaknya laki-laki. Kalau seandainya anaknya perempuan, anaknya pemberani, pintar, dan cerdas. Karakter atau sifat anak pasangan suami istri ini seperti pemimpin, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Mendidik anak pasangan suami istri ini tak perlu marah-marah apalagi sampai naik darah. Cukup dengan logika dan masuk akal saja. Insya Allah apa yang disampaikan anaknya akan menerima, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Pasangan suami istri ini gampang tersinggung baik suaminya maupun istrinya. Untuk menghindari pertengkaran antara pasangan suami istri ini, kalau suaminya lagi marah-marah jangan diladenin, dan kalau lagi emosi jangan ikutin emosinya, dan kalau istrinya juga lagi marah-marah jangan diladenin, dan kalau lagi emosi jangan ikutin emosinya. Pasangan suami istri ini banyak godanya di luar, salah satu diantaranya kalau suaminya itu perempuan, kalau istrinya itu laki-laki. Biar suaminya tidak tergoda di luar, servislah suaminya dengan semaksimal mungkin dari A sampai Z. Kalau ada godaan di luar jangan sampai tergoda, karena yang di luar itu belum tentu sebaik suaminya yang sudah ada. Dan biar istrinya juga tidak tergoda di luar, sayangilah istrinya dengan semaksimal mungkin dari A sampai Z. Kalau ada godaan di luar jangan sampai tergoda, karena yang di luar itu belum tentu sebaik istrinya yang sudah ada. Pasangan suami istri ini apa yang diusahakan selalu berkembang maju dan sukses, dan apa yang direncanakan selalu terlaksana, dan apa yang dicita-citakan selalu tercapai. Fase yang keenam, pasangan suami istri ini kalau punya anak-anak pasangan suami istri ini anaknya laki-laki. Kalau seandainya anaknya perempuan, anaknya pemberani, pintar, dan cerdas. Karakter atau sifat anak pasangan suami istri ini seperti pemimpin, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Mendidik anak pasangan suami istri ini tak perlu marah-marah apalagi sampai naik darah. Cukup dengan logika dan masuk akal saja. Insya Allah apa yang disampaikan anaknya akan menerima, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Pasangan suami istri ini susah untuk menyimpan atau mengumpulkan hasil usahanya yang didapat, bisa dikarenakan pasangan suami istri ini boros, bisa juga karena masuk ke rumah sakit atau dirawat di rumah sakit, bisa juga karena ditipu orang atau dibohongin orang. Biar hasil usahanya bisa tersimpan atau terkumpul, jangan ikutin keborosannya, baik keborosan suaminya maupun keborosan istrinya. Biar tidak masuk ke rumah sakit atau dirawat di rumah sakit, jaga kebersihannya dan jaga makanannya, biar tidak ditipu orang atau dibohongin orang. Tingkatkan kehati-hatiannya. Usaha pasangan suami istri ini selalu berhasil. Fase yang ketujuh, pasangan suami istri ini kalau punya anak-anak pasangan suami istri ini anaknya perempuan. Kalau seandainya anaknya laki-laki, anaknya gampang tersinggung, sensitif, dan manja. Karakter atau sifat anak pasangan suami istri ini penyantun dan penyayang, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Mendidik anak pasangan suami istri ini tak perlu marah-marah, apalagi sampai naik darah. Cukup dengan dimanjakan saja, tapi jangan terlalu dimanjakan. Insya Allah apa yang disampaikan anaknya akan menerima, baik anaknya
laki-laki atau perempuan. Pasangan suami istri ini saya sekata saling menurutin, saling mengikuti, saling setia, saling percaya. Usaha pasangan suami istri ini biasa-biasa saja, tidak ada kelonjakan. Di episode yang kedua ini atau episode yang terakhir ini, yang menonton video ini mungkin ingin tahu karakter atau sifat anak pasangan suami istri dan cara mendidik anak pasangan suami istri dan cara menghindari pertengkaran antara pasangan suami istri dan usaha pasangan suami istri kalau nama awal suaminya N dan kalau nama awal istrinya H. Nah, silakan tonton video selanjutnya. Yang menonton video ini juga mungkin ingin tahu karakter atau sifat anak pasangan suami istrinya dan cara mendidik anak pasangan suami istrinya dan cara menghindari pertengkaran antara pasangan suami istrinya dan usaha pasangan suami istrinya. Nah, tulis saja di kolom komentar nama lengkapnya dan nama lengkap pasangannya. Insyaallah akan saya jawab dengan video. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Yang salah itu pasti dari saya, yang benar dari Allah. Pertama saya mulai dengan Assalamualaikum. Sekarang saya sudah wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.